Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People di rumah. Senang rasanya saya Hajratul Aswad kembali menjumpai Anda dalam talkshow kesayangan kita semua, spesial dialog edisi hari ini 27 Desember 2021. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan gelombang tinggi dari 1 hingga 6 meter akan menerpa sejumlah daerah pesisir akibat perubahan pola angin di wilayah Indonesia pada 9 hingga 10 Desember 2021 kemarin. Lalu hari ini kita memiliki kesempatan untuk membahas tema prospek tinggi gelombang ke depan di wilayah Indonesia. Dan untuk membahas tema kita lebih jauh, saat ini saya sudah bersama Bapak Eko Prasetyo STMT selaku Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Baik, terima kasih. Saya mau terima kasih karena sudah menyempatkan hadir di studio Celebes TV pada malam hari ini. Pak, untuk membahas tema kita nih Pak, saya mau bertanya, sebenarnya seperti apa kondisi tinggi gelombang saat ini di wilayah Indonesia secara garis umum Pak? Ya, saat ini kita di bulan Desember, Januari, Februari ini sudah masuk musim angin baratan yang kerap kali membawa sifat angin yang kencang. Otomatis kita harus waspada di beberapa wilayah, di antaranya adalah Natuna Utara, kemudian Kalimantan Barat sebelah barat laut, kemudian di Sulawesi Utara, Halmahera Utara, Papua Utara, dan juga perlu waspada di selatan Selat Makassar hingga sebelah timur Selayar. Kemudian masuk di Laut Banda, kemudian juga Laut Arafura. Ini tinggi gelombang bisa mencapai 2,5 hingga 4 meter. Khususnya di Laut Banda dan Arafura bahkan sangat ekstrim, bisa lebih dari 5 meter. Itu. Jadi ini kewaspadaan kita, apakah ada efeknya dari kasus La Nina, Pak? Kalau La Nina sendiri memang membawa dampak peningkatan curah hujan. Curah hujan? Iya, 20 hingga 70%. Tentunya jika ada tiupan angin yang berasal dari arah daratan, itu akan membangkitkan gelombang tinggi. Gelombang tinggi? Iya. Dari pengaruh La Nina ini Pak, gelombang tinggi yang dihasilkan itu secara garis besar ini bisa sampai berapa meter Pak? Ya, memang kita tidak men-stressing di La Nina untuk gelombang tinggi, tapi lebih men-stressing pada potensi curah hujannya untuk La Nina. Curah hujannya akan beberapa wilayah bisa meningkat 20 hingga 70% dari normalnya. Juga membawa masa musim hujan akan bisa lebih lama, lebih panjang dari normalnya. Itu potensi-potensi di saat masuk atau fenomena La Nina melanda di suatu wilayah. Demikian. Untuk gelombang yang seperti wilayah-wilayah tadi yang Bapak sebutkan, itu secara kejelasannya seperti apa Kak? Maksudnya untuk dihindari yang seperti apa ini? Ya. Peringatan dini gelombang tinggi yang dikeluarkan BMKG itu adalah bagian awal bagaimana masyarakat pengguna lalu lintas laut atau masyarakat pesisir di dalam beradaptasi yang konkret terhadap menghadapi situasi gelombang tinggi. Jadi ketika potensi gelombang tinggi itu masuk di wilayah kita, maka kapal-kapal, perahu-perahu nelayan yang tidak kondusif terhadap tinggi gelombang yang dikeluarkan BMKG untuk sebaiknya tidak memaksakan beraktivitas atau melaut. Tidak melaut. Sementara waktu kita BMKG mengeluarkan status dari yang tadinya siaga menjadi aman, terkendali begitu Pak. Betul. Lalu kemudian Pak, status gelombang laut di Sulawesi sendiri seperti apa Pak? Di Sulawesi, kita namanya Sulawesi Selatan ya. Ini di perairan Bulukumba atau di sebelah utara Selayar dan di sebelah timur Pulau Selayar menjadi sebagian besar Laut Banda dan Arafura. Ini tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter. Ya, ini perlu
kewaspadaan. Sedangkan di Sulawesi Utara demikian juga dengan kategori sangat tinggi, yaitu 2,5 hingga 4 meter. Mengenai 2,5 meter hingga 4 meter ini, apakah ada peringatan kepada penyeberangan tidak ada aktivitas atau seperti apa? Ya, lebih tepatnya untuk dari awal beradaptasi, menyesuaikan aktivitas penyeberangan dengan tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter itu apakah pas dengan kapal-kapal yang digunakan. Jika kapal-kapal yang kita gunakan untuk beraktivitas penyeberangan itu ada potensi menyebabkan suatu musibah laka laut, ya otomatis dihindari ya Pak ya? Iya, dihindari. Jadi BMKG sudah mengeluarkan peringatan untuk masyarakat bisa dapat mengambilnya sebagai himbauan untuk acuan dari aktivitasnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak ya? Mungkin seperti itu. Lalu gelombang laut di daerah Sulawesi Selatan yang diperkirakan perlu dan harus diwaspadai itu di mana saja Pak? Ya, itu tadi bahwasanya saat ini di Laut Banda, di Laut Arafura, kemudian di Laut Flores, itu memang di sana ada penyeberangan juga Bapak? banyak sekali penyeberangan dari pulau ke pulau ya. Ini perlu waspada. Dan waspada ini jangan hanya di kalimat, tapi harus dalam tindakan yang konkret. Ya, apa itu tadi? Jika ada aktivitas penyeberangan, pastikan kapal kita aman terhadap kondisi gelombang tersebut. Jika tidak, maka perlulah merencanakan pada waktu yang lain yang lebih kondusif. Lalu kemudian untuk mengetahui di suatu titik pesisir nih Pak, jika sudah di atas 2,5 meter hingga 4 meter, apakah itu status yang aman untuk para nelayan atau status aman untuk para kapal-kapal penyeberangan Bapak? Tentunya kita sesuaikan ya terhadap perahu-perahu kita, perahu nelayan. Jika 2,5 hingga 4 meter tentunya akan kesulitan dalam beraktivitas. Para nelayan harus berpikir cermat dalam merencanakan beraktivitas di laut dengan gelombang 2,5 hingga 4 meter. Sedangkan untuk keperluan kapal-kapal niaga, kapal-kapal penyeberangan, tentunya jika tidak kondusif atau tidak nyaman dalam beraktivitas di tengah gelombang tersebut, juga perlu mencari waktu yang lain untuk tidak memaksakan melanjutkan ini ya, bencana ikan ya Pak ya. Kemudian Pak, selain dari di Sulawesi sendiri nih Pak ya, selain dari perairan di Kepulauan Selayar dan juga Bulukumba, apakah ada perairan di Sulawesi Selatan yang juga perlu diantisipasi atau seperti apa Bapak? Ya, itu yang kami himbau khususnya di perairan Bulukumba, kemudian Selayar Pak ya? Iya, Selayar, kemudian di sebelah timur Pulau Selayar, di sebelah selatan Pulau Selayar juga. Ini berpotensi tinggi gelombang bisa mencapai 2,5 hingga 4 meter. Di Sulawesi sendiri yang saya tahu nih Pak ya, ada penyeberangan juga di Kabupaten Bode dan juga Palopo. Apakah itu tidak masuk dalam kategori waspada atau seperti? Iya, Kabupaten Bode Palopo juga masuk. Juga masuk Pak? Ya, jadi memang tidak sedahsyat di Banda dan Arafura, namun masih kategori yang perlu untuk diwaspadai. Ya. 2 meter, 2,5 meter, 3 meter itu sudah warning. Bahwasanya perlu kita tingkatkan kewaspadaan dalam beraktivitas. Jangan nekat melaut, tapi lebih pas rencanakan sebelum melaut. Rencanakan, terkhusus untuk rencana mungkin masyarakat di rumah yang ada di pesisir juga sempat menonton kita pada malam hari ini. Apakah ada himbauan untuk para nelayan bagaimana cara mempersiapkan sebelum berlayar Bapak? Kami BMKG mendestinasikan atau menyebarkan informasi cuaca maritim ke masyarakat itu dengan sangat gencar ya, mulai disampaikan ke kantor-kantor operator pelabuhan, baik pelabuhan umum maupun pelabuhan perikanan.
Di situ kita sampaikan terhadap informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna, khususnya nelayan, kapal-kapal penyeberangan. Kemudian juga ada display cuaca di pelabuhan-pelabuhan, ya, baik pelabuhan umum maupun pelabuhan perikanan. Lebih-lebih lagi era saat ini kita manfaatkan media sosial. Ya, bisa betul. lebih mengenal jauh. Iya, betul. Pak Eko, saya lanjut ya. Ini tinggi gelombangnya apakah mempengaruhi cuaca di daratan, Pak? Tinggi gelombang laut ketika masuk di garis pantai, ketika masuk di pesisir, jika tidak berbarengan dengan fase pasang maksimum, maka tidak masalah. Tidak ada masalah, Pak? Kalau berbarengan dengan fase pasang maksimum di pesisir, di pantai, bahkan jika di fase-fase tanggal-tanggal tertentu, apa itu? Di awal atau akhir bulan Hijriah dan di pertengahan bulan Hijriah, itu adalah fase-fase waspada buat masyarakat pesisir jika berbarengan dengan potensi gelombang tinggi. Kenapa? Seperti di beberapa waktu yang lalu di pesisir Sulawesi Selatan ada banjir pesisir atau banjir rob. Itu semata-mata adalah gelombang air laut yang masuk ke daratan ketika gelombang tinggi yang berbarengan dengan fase pasang maksimum. Ini pasang maksimum itu kisarannya berapa meter? Fase pasang maksimum itu tidak perlu tinggi. Ketika tinggi pasang air laut sudah lebih tinggi dari normalnya, misalnya di daerah Sulukumba pasang normalnya itu misalnya 100 cm. Ketika lebih dari itu otomatis air laut akan masuk ke daratan. Misalnya pasangnya 110 cm, maka yang 10 cm masuk, kurang lebih barengan air laut. Ini menambah dampak yang lebih dahsyat. Ini Pak, tingginya gelombang di lautan apakah mempengaruhi memang cuaca di daratan selain di pesisir, Pak? Ya, kalau cuaca tidak terkait langsung. Tidak ada kaitan. Misalnya dengan gelombang tinggi terus hujannya deras, tidak. Tapi dampak gelombang tinggi terhadap sebab yang lain itu yang perlu kita antisipasi. Oh, jadi ini maksud Bapak tidak ada kaitan antara cuaca dengan tinggi gelombang, namun dampaknya yang pasti atau akan menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan lagi. Lalu kemudian Pak, apa yang patut diwaspadai oleh masyarakat pesisir di momentum seperti ini, Pak, yang cuaca kita ekstrim, gelombang lautan juga tidak terkontrol? Ya, masyarakat lebih baik jika mendapatkan informasi potensi cuaca ekstrim itu memastikan, ya, cuaca ekstrim di sini ada peluang hujan lebat misalnya, itu lebih memastikan bahwasanya lingkungan kita ketika terjadi hujan lebat, air yang turun atau jatuh ke bumi bisa mengalir dengan baik masuk ke saluran yang utama yang akhirnya bisa mengalir dengan baik ke laut. Jika ini tidak bisa dipastikan, maka kita sedang mengalami masalah yang bisa berakibat adanya genangan hingga banjir yang tentunya merugikan aktivitas masyarakat. Jadi pengaruh dari kesadaran lingkungan masyarakat juga perlu diperhatikan, ya, Pak? Betul, ya. Jadi dorongan dari pemerintah dan masyarakat untuk tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kembali itu, Pak, ya, harus ada kerjasama yang baik begitu, Pak, maksudnya, Pak, ya. Kemudian waspada terdampak cuaca ekstrim seharusnya seperti apa, Pak? Cuaca ekstrim kalau terkait hujan deras sudah jelas, ya, amankan lingkungan kita dari ancaman banjir atau genangan. Bagaimana cuaca ekstrim yang terkait dengan angin kencang? Pastikan bahwasanya kita tidak berlindung di tempat-tempat yang berbahaya, berteduh di tempat-tempat berbahaya, misalnya di bangunan-bangunan yang sangat permanen yang akan terancam jika ada angin kencang untuk bangunan tersebut roboh yang menimpa kita yang sedang berlindung di sana. Kita berteduh di bawah pohon yang sudah tua yang bisa berakibat tumbang, ya. Jika tumbang mengenai diri kita, tentunya kita juga terancam. Jika menimpa yang lain pada diri kita, termasuk kendaraan kita, tentunya kita akan rugi
strategi terhadap ketidaksiapan kita di dalam beradaptasi terhadap potensi cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini ya Pak ya. Terkhusus masyarakat yang terkait, pihak-pihak yang terkait, serta masyarakat yang akan terdampak itu penanggulangannya atau penghimbauannya secara khusus kah atau hanya dalam representasi secara daring saja Pak? Ada pendekatan kah ke masyarakat sendiri? Ya, BMKG selalu mencoba mengedukasi masyarakat dengan berbagai cara, termasuk bekerjasama dengan pemerintah daerah yang saat ini sudah mulai gencar menyiapkan comment center untuk masyarakat di dalam mengantisipasi dampak dari potensi cuaca ekstrim. Lalu kemudian Bapak tadi mengatakan untuk mengantisipasi dampak ekstrim dari cuaca. Lalu terbesar apa Pak yang disarankan oleh pihak BMKG kepada pemerintah atau pemerintah yang sudah mendapat cetusan dirasakan oleh pihak BMKG sendiri seperti apa Bapak? Ya, bahwasanya cuaca ekstrim itu bisa terjadi kapanpun, ya. Tanpa ada yang secara pengulangan dari tahun kemarin ya Pak ya. Ini terjadi secara acak. Ya. Memang ada beberapa kondisi yang sifatnya klimatologis akan berulang, ya, atau mengalami periode ulang. Apa itu? Itu yang awal kami jelaskan, ada angin baratan, itu bulan November hingga Maret April. Selanjutnya angin timuran, itu kan periode ulang yang mungkin bisa kita ingat, kita tandai. Bisa ditandai kalau ini penanganannya yang kemudian untuk yang random yang tidak terduga itu penanganannya seperti apa? Yang random diantaranya adalah hadirnya angin puting beliung. Iya, angin puting beliung di daerah pesisir memang ada juga. Angin puting beliung sering terjadi di area yang terbuka dataran rendah. Otomatis masyarakat yang tinggal di daerah sana memastikan bangunan yang semi permanen harus dikuatkan. Seperti atapnya yang mudah terkoyak oleh angin kencang, lebih kuatin, jangan sampai ada. Kalau memang daya dari kekuatan puting beliung ini apakah memang efektif Pak untuk melakukan penguatan tadi yang seperti Bapak katakan? Iya, kita harus melakukan upaya, jangan tinggal diam. Harus ada upaya terhadap lingkungan terdekat kita, rumah kita, tetangga kita. Upaya konkret ya terhadap penyiapan ketika potensi cuaca ekstrim ini terjadi di lingkungan kita. Apapun cuaca itu, baik hujan lebat, kencang, atau mungkin juga kekeringan, ini juga ancaman. Ancaman bagi masyarakat kita. Tadi saya mendengar ada cetusan dari Bapak pendekatan kepada masyarakat. Itu pendekatannya seperti apa? Saya ingin tahu Pak. Dan masyarakat di rumah juga pastinya ingin tahu pendekatan apa Pak? Iya. BMKG yang merupakan bagian dari pemerintah terus mengedukasi masyarakat di dalam peningkatan pemahaman terhadap cuaca yang dikeluarkan BMKG. Salah satunya adalah ada sekolah lapang cuaca nelayan. Sekolah lapang cuaca nelayan. Itu seperti apa itu Pak dia pendekatannya? Jadi para kelompok nelayan yang ada di pesisir ini kita edukasi dalam suatu forum diskusi yang hangat. Ini memang BMKG cetusan dari BMKG betul, iya. Luar biasa. Kemudian Bapak dari cetusan-cetusan itu apa saja Pak yang dihasilkan? Masyarakat nelayan sudah akan semakin pintar di dalam mengakses informasi cuaca maritim dari BMKG itu di mana? Sudah mengetahui di mana mendapatkan informasi yang jelas dan tepat. Iya. Kemudian Bapak apa lagi? Kemudian setelah dapat, mereka harus memahami dan memberi respon terhadap informasi cuaca yang mereka terima. Responnya apa? Perencanaan dalam beraktivitas berlayar. Jadi memang masyarakat atas dasar edukasi dan kepedulian BMKG sendiri, memang masyarakat pesisir kita sudah banyak yang teredukasi ya Pak ya dari komunitas tadi yang Bapak bentuk atau teman-teman tim dari BMKG. Iya, betul. Luar biasa sekali ternyata pendekatan dari BMKG ini pemirsa kepada masyarakat pesisir mengenai gelombang kita di lautan sana nih Pak.
Kira-kira perkiraan pastinya nih Pak, kapan sih akan kembali normal? Ya, kita ketahui bersama bahwasanya gelombang tinggi itu pembangkit utamanya adalah angin yang kencang. Angin yang kencang. Angin yang kencang itu klimatologinya bisa kita prediksikan. Diprediksikan? Ya, ketika masuk angin baratan tadi November hingga April ya, itu adalah waktu-waktu yang perlu kewaspadaan tinggi terhadap ancaman gelombang tinggi. Selebihnya akan berangsur kondusif terhadap aktivitas nelayan kita. Iya. Ini juga di beberapa wilayah juga terdampak hebat ketika masuk angin timur. Ya, itu juga akan kembali mengalami kondisi yang kurang kondusif untuk beraktivitas di laut. Angin timuran ini juga memang menerpa perairan kita, seringkali juga mengakibatkan gelombang tinggi. Kapan itu? Nah, setelah musim baratan, kemudian jeda dalam masa transisi, lanjut musim timuran. Musim timuran, jadi sedikit sekali jeda normalnya begitu Pak? Betul. Wah, berarti kita memang negara maritim yang pure ya Pak ya, karena sedikit sekali jeda untuk di situasi normal dalam ombak di laut. Di spesial dialog kali ini, karena kita sudah bersama-sama hingga segmen ketiga Pak, saya senang sekali atas obrolan kita yang sangat berbobot, dan juga masyarakat di rumah, selebes people di rumah pasti juga senang atas obrolan kita pada malam hari ini. Kemudian Pak, saya mau mempersilahkan Bapak untuk memberikan himbauannya Bapak, waspada cuaca buruknya Bapak, khususnya untuk nelayan dan juga pelaku usaha antar pulau Pak. Ya. Silakan Pak. Masyarakat jangan segan menghubungi BMKG terdekat terhadap kebutuhannya dalam beraktivitas apapun yang membutuhkan informasi cuaca. Jika kepingin langsung, bisa mengakses info BMKG ya melalui aplikasi Android maupun iOS ya. Download saja info BMKG, di situ lengkap informasi terkait kebutuhan beraktivitas terkait cuaca. Juga bisa mengunjungi website BMKG yang mudah dan cepat diakses, yaitu di bmkg.go.id. Kebutuhan terhadap perencanaan belayar ada, kebutuhan terhadap perencanaan bercocok tanam ada, kebutuhan untuk aktivitas penerbangan ada, informasi terhadap kejadian gempa juga ada, termasuk potensi yang mengikutinya, mungkin potensi terhadap terjadinya tsunami ketika terjadi gempa atau patahan di dasar laut. BMKG selalu hadir untuk masyarakat, informasi cuaca yang berlandaskan pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Info BMKG diharapkan menjadi pendorong terhadap aktivitas masyarakat untuk lebih baik dan maju lagi. Terima kasih Pak. Ini Pak, secara pribadi dan juga selaku Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Bapak Eko Prasetyo, adakah pesan untuk seluruh masyarakat di Indonesia Pak? Seluruh warga di Indonesia? Ya, masyarakat seluruh Indonesia tentunya harus menyiapkan upaya-upaya adaptasi yang konkret, kemudian menyiapkan upaya mitigasi ketika ancaman itu hadir di lingkungan kita, sehingga sudah tidak ada lagi yang namanya mudah panik ya, kemudian mengalami kebingungan yang dahsyat. Ini tidak terjadi lagi. Masyarakat tetap tenang dan bisa menyiapkan langkah-langkah yang baik di dalam beradaptasi dan bermitigasi terhadap informasi cuaca yang bisa merugikan masyarakat dalam beraktivitas. Oke Pak, Pak terakhir lagi sebelum kita closing ya, silahkan memberikan closing statementnya Bapak terakhir. BMKG sering hadir di tengah-tengah masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya diharapkan bermanfaat untuk keperluan masyarakat. Di antaranya menghadirkan sekolah lapangan cuaca nelayan yang tentunya menghasilkan alumni handal yang tidak
tetap dia menjadi ujung tombak terhadap penyampaian informasi cuaca maritim untuk teman-temannya. Juga sekolah cuaca perairan yang bisa mendorong perencanaan berlayar yang baik. Tentunya jika masyarakat ini selamat dalam beraktivitas, diharapkan setelah berlayar, setelah beraktivitas di laut menghasilkan pendapatan yang meningkat. Ujung-ujungnya masyarakat akan bertambah sejahtera. Demikian. Baik Bapak. Nah, sayang sekali waktu kita pada kesempatan hari ini, malam hari ini maksud saya, sudah berada di penghujung. Dan untuk pemirsa di rumah, Celebes People di rumah, saya ucapkan pribadi terima kasih atas perhatian Anda dalam menyimak obrolan kita bersama Bapak Eko Prasetyo. Dan akhirnya saya Hadratul Aswad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya.